Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kusuma Aji SPDI dengan nomor akun 64089000871, nomor induk mahasiswa 24113011 Kali ini saya akan mengajar di kelas 7 SMP Negeri 5 Moragaman dengan materi iman kepada para malaikat Allah. Video ini kami buat dalam rangka untuk pemenuhan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, marilah kita dalam setiap hal senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan ketua kelas. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dulu. Ya, anak-anak sekalian, materi kita kali ini adalah beriman kepada malaikat Allah. Ya. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi ini, di antara kalian ada yang tahu? Ya, ada yang tahu apa itu malaikat? Diciptakan dari apa malaikat? Silakan yang bisa lihat. Ya, silakan. Adit, silakan Adit. Malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya. Kalau setan Diciptakan dari api. Ya, kalau Adit. Nah, kemudian kalau kita tahu amal kita itu dicatat, jadi kira-kira apa yang kalian kerjakan? Oh, silakan. Adit. Ya. Saya jadi melihat hati yang berbeda. Ya. Kita dapat dulu. Iya, betul. Tepuk tangan untuk. Oke. Dari tadi kita bicara malaikat. Kira-kira ada yang tahu tugasnya malaikat? Oh, silakan. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ya. Tugas malaikat Nabi menjaga. Ya. Oh, tepuk tangan. Ya. Ada satu lagi malaikat tugasnya siapa? Malaikat Jibril. Ya. Ya, kemudian anak-anak sekalian, ya, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Ya, mereka ada yang mau jawab? Oh, silakan. Ya. Karena beriman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman. Ya, tepuk tangan untuk Aisyah. Ya, sebelum untuk asesmen dari Pak Guru. Nah, Pak Guru ingin menyampaikan materi ini dalam bentuk project untuk kalian. Kalian harus cari apa sih, siapa itu malaikat, tugas-tugasnya apa dan sebagainya. Nah, Pak Guru memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing ya. Masing-masing kelompok ada 2 orang. Ini kan ada 8 termasuk. Oh iya, Pak Guru belum absen ya. Pak Guru absen dulu. Ya, Aisyah Alam. Aisyah, Adit, Dela, Putri, Liana, Randi. Di mana Randi? Izin. Oh ya, kemana? Ada keperluan dengan orang tua? Iya.
Oke, lanjut ya. Rehan hadir. Wahyu hadir. Dahlia, Dava ya, Dava ya, udah masuk ya. Oke, itu aja ya. Dit, kenapa seragammu ke olahraga, yang lain pramuka? Karena seragam saya basah, Pak. Oh ya, udahlah kalau gitu, nggak apa-apa, kita lanjutkan pelajarannya. Oke anak-anak sekalian, karena ini kita ada project based learning, Pak Guru minta kalian bentuk kelompok masing-masing orang. Silakan bentuk kelompok. Oke, sudah bentuk kelompok masing-masing. Nah, Pak Guru kan sudah bagikan KKPD untuk kalian tadi ya, sudah bagikan KKPD. Saya mau tolong dulu. Untuk kelompok 1, silakan proyeknya apa yang mau dikerjakan? Kelompok 1. Pengertian dan hakikat malaikat. Oke, kelompok 2. Nama dan tugas guru malaikat. Dan kelompok 3 silakan. Ya, kelompok 4 Meneladani malaikat dalam kehidupan. ya, melayani malaikat dalam kehidupan kita ya. Oke. Karena kalian sudah mendapatkan tugas masing-masing dalam bentuk proyek, silakan proyek itu kalian kerjakan, selesaikan tugas proyek itu, silakan ditulis dan nanti setelah itu akan masing-masing kelompok akan menyampaikan yang memaparkan daripada diskusi kelompok. Oke, silakan. Ya, cukup karena waktu sudah 10 menit. Ya, sudah 10 menit. Silakan persiapkan masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 4 sudah siap? Ya, tepuk tangan untuk semua. Belajar ya. Oke. Oleh karena itu, siapa yang akan menyampaikan dulu? Silakan angkat tangan. Kelompok mana? Kelompok 2, kelompok 1 ya, silakan. Pengertian dan hakikat malaikat. 1. Pengertian malaikat. Bahasa dari malaikat artinya utusan. Istilah makhluk dari cahaya selalu taat pada Allah. 2. Malaikat diciptakan dari cahaya oleh Allah. 3. Perbedaan malaikat manusia dan jin. Malaikat dari cahaya tidak punya nafsu selalu taat. Manusia dari sana punya nafsu bisa taat atau maksiat. Jin dari api punya nafsu bisa taat atau maksiat. 4. Manfaat beriman kepada malaikat. Takut berbuat dosa, semangat berbuat baik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Contoh meneladani. Jibril menyampaikan ilmu, Mikail berbagi rezeki. 2. Makna berbuat baik diam-diam, tulus dan ikhlas. 3. Amal baik dan pencatat amal, membuat kita semangat beramal baik. Rahasia di tali malaikat. Ali memungut dompet dan ingin menyimpannya. Ia teringat Rakib dan Atid mencatat perbuatannya. Lalu ia mengembalikannya. Ia merasa tenang karena malaikat mencatat amal baiknya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok mana yang mau mengajukan untuk menyampaikan hasil diskusi proyeknya? Silakan kelompok mana? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Oke, lanjutkan kelompok 2. Bacakan dulu proyeknya apa tadi? Nama dan tugas 10 malaikat. Ya, silakan. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail mengatur rezeki dan hujan. Israfil meniup sangkakala. Israil mencabut nyawa. Munkar menandai amal buruk di kubur. Nakir menandai amal baik di kubur. Fakir mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok yang belum, kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Apa tadi proyeknya? Sikap beriman kepada malaikat. Ya, silakan sampaikan. Contoh sikapnya yaitu menjaga lisan,
tidak mencuri, membantu orang tua. 2. Dampak tidak percaya, berani berbuat dosa, melemahkan iman. Ya. Sudah? Sudah? Tepuk tangan untuk nomor 3. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah berdiskusi bersama memecahkan masalah proyek, yaitu kaitannya dengan malaikat. Antara lain malaikat itu juga dari apa? Dari cahaya ilahi ya, cahaya dari nur ilahi. Nah, tadi ada kawan lain juga menyampaikan tahu juga, sedangkan setan terbuat dari api, jin dari api juga. Kemudian yang muncul siapa? Manusia itu dari apa? Dari tanah. Nah, dari proyek yang kalian bacakan tadi, Pak Guru juga bisa menyimpulkan antara lain tugas malaikat. Malaikat satu pertama malaikat Jibril. Tadi dibacakan oleh Bapak yang menyampaikan malaikat Jibril juga siapa saja? Iya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Jadi selama ini kepada para nabi dan rasul tugas menyampaikan wahyu dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian ada yang kedua malaikat siapa? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail apa tugasnya? Ya, mengatur rezeki. Jadi rezeki yang di alam semesta ini diatur oleh malaikat Mikail. Tentunya tugas dari siapa? Tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diimban oleh malaikat Mikail. Nah, termasuk di dalamnya apa? Hujan, apalagi panas, angin, ya, makanan, semua makanan, budaya, semuanya tumbuh-tumbuhan bisa hidup, itu semua adalah tugas dari malaikat Mikail. Kita melihat udara, oksigen, itu juga pemberian dari Allah melalui malaikat Mikail. Jadi itu pemberi rezeki. Utama-utama ikan-ikan yang ada di laut itu adalah tugas malaikat Mikail. Memberikan rezeki termasuk pada binatang, pada manusia, dan semuanya makhluk yang ada di dunia alam semesta ini. Itu tugasnya malaikat Mikail. Kemudian malaikat apa lagi? Malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ada tugasnya malaikat Israfil? Ya, malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Sangkakala itu apa sih? Bisa disamakan dengan apa? Trompet. Jadi nanti atau sebelumnya nanti ketika hari kiamat maka akan itu trompet satu kali. Itu trompet tanda akan datangnya hari kiamat. Ya. Maka siapa yang meniup trompet? Malaikat Israfil. Nah, nanti setelah kiamat terjadi maka hiduplah trompet yang kedua kali atau sangkakala yang kedua kali. Itu tanda manusia dibangkitkan dari alam barzah dalam tubuh. Dibangkitkan semua dari sejak Nabi Adam sampai umat terakhir yang meninggal setelah terjadi hari kiamat. Ya, kira-kira kayak timbullah manusia dalam kubur itu, timbul semua manusia. Ya, dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati. Ya, itu akan bangkit semua dari kubur. Itu sikat malaikat Israfil. Kemudian malaikat apa lagi? Malaikat Israfil. Ada yang tahu tugasnya? Ya, betul. Malaikat Israfil adalah malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Jadi setiap kali ini punya nyawa kan? Nanti dicabut nyawanya oleh malaikat Israfil. Ya. Makanya oleh karena itu kita harus beramal supaya malaikat Israfil itu ketika mencabut nyawa kita, dia segan kepada kita. Kalau kalian banyak berbuat amal kebaikan, maka malaikat Israfil akan datang dengan sopan. Assalamualaikum. Dengan sopan. Tapi ketika kalian banyak berbuat maksiat, maka malaikat Israfil sebaliknya, yaitu datang dengan muka yang marah, murka, karena kalian berbuat dosa. Itu malaikat Israfil. Termasuk manusia-manusia yang mati di sungai tenggelam, manusia yang tertimpa pohon, manusia yang mati itu adalah tugasnya malaikat Israfil. Termasuk ketika Nabi Muhammad SAW mencabut nyawa. Tapi lain cerita kalau Nabi Muhammad mau datang kepada Nabi Muhammad, assalamualaikum ya Rasul,
izinkan saya mencabut nyawa. Ya, mencabut nyawa. Engkau yang Rasul. Apa kata Rasulullah? Silakan wahai Jibril kepada Israel. Itulah tugas engkau untuk mencabut nyawa. Silakan. Saya yang ikhlas mencabut nyawa saya. Itu Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu kepada malaikat Israel. Tapi walaupun begitu, Rasulullah SAW mengatakan sakitnya dicabut nyawa itu, beberapa ulama mengatakan ada yang mengatakan seperti di kulit, kambing di kulit, sakitnya luar biasa. Ya, ada yang mengatakan orang dicabut nyawa itu seperti tusuk pedang 300 kali, tusuk pedang dan sebagainya. Itu tergantung sama kita masing-masing. Ya, oke, kita kembali kepada permasalahan malaikat. Terus malaikat apa lagi? Malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugasnya? Ya, apa dulu? Semuanya. Apa pertama? Malaikat Munkar dan Nakir itu malaikat yang tugasnya mempertanyakan amal ibadah kita. Ya. Malaikat Munkar dan Nakir. Gimana pertanyaannya? Kubur. Tanya apa? Man roh buka, siapa Tuhanmu? Itu tugasnya siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Oke, kemudian malaikat selanjutnya malaikat apa? Malaikat Rokib. Nah, siapa tahu malaikat Rokib tugasnya apa? Yaitu malaikat yang mencatat amal baik. Jadi di dalam diri kita ini ada belakangan itu malaikat Rokib, sebelah kiri kita malaikat Atid, yaitu malaikat yang mencatat amal kebaikan kita, dan malaikat Atid yang disebut tadi ya, malaikat Atid yaitu malaikat yang mencatat amal kebaikan di. Jadi kalau kita berkata puasa berbuat baik, tidak ada catatan yang saya berbuat baik, tidak ada catatan, ada semuanya catatan. Itu malaikat Rokib yang mencatat kebaikan, malaikat Atid yang mencatat kebaikan di. Makanya nanti ketika kita nanti di yaumul mahsyar, setelah kita ditimbang, maka kita akan menerima catatan amal kebaikan. Jadi di saat itu pada masa itu manusia pada ketakutan semua. Ketakutan apa? Takut dia menerima rapor. Takut menerima rapor, takut menerima. Ketika dia menerima rapor dari arah kanan, maka dia berselisih senang. Sebelum dia, berarti dia banyak kebaikan. Menerima rapor dari arah kanan. Tapi sebaliknya, nanti ada manusia yang ketika menerima rapor di depan dia, menerima dari arah sebelah kiri, berarti dia catatan kejahatannya lebih banyak daripada catatan kebaikan. Sudah ya, itulah tugas malaikat Rokib dan Atid. Terus malaikat apa lagi? Malaikat Malik. Apa tugasnya malaikat Malik? Menjaga neraka. Itulah tugas malaikat Malik ya. Jadi di neraka itu dijaga oleh malaikat Malik. Dan di dalamnya neraka. Itu untuk siapa? Siksa bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kejahatan. Siksa bagi orang yang senantiasa berbuat maksiat. Siksa bagi mereka yang senantiasa berbuat dosa. Ya. Terus kemudian malaikat apa lagi? Malaikat Ridwan. Itu malaikat menjaga surga. Ya, di dalamnya penuh kenikmatan, di dalamnya berkah bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, di dalamnya berkumpul para nabi dan rasul, berkumpul para waliullah, dan berkumpul orang-orang yang senantiasa berbuat amal baik selama di dunia. Maka dia akan menerima balasan berupa pahala, yaitu berupa surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ anak-anak, oleh karena itu kita harus senantiasa dalam diri kita tanamkan saya selalu berbuat baik dengan sekali yang berbuat jahat, berbuat dosa. Karena kita selalu diawasi oleh malaikat. Malaikat itu utusan Allah yang senantiasa mengingat amal kita. Jadi mengawasi kita, ya, mengawasi kita, ya. Jangan sampai kita, saya mau suri timun, Nah, kalau kita tahu bahwa kita satu bahwa kita yang mengawasi, kita bisa jadi suri timun. Wah,
saya ujian nggak boleh nyontek, ternyata non nyontek. Padahal tidak lolos memang kecuali dibolehkan oleh guru yang silakan. Kalau Pak Guru nggak boleh nyontek, ya jangan nyontek. Ya, lebih baik usaha kita itu usaha diri kita sendiri. Lebih baik misalnya nilainya kurang pas, tapi kita jujur daripada kita nilai bagus, tapi kita tidak jujur. Kita memilih kita ketika kita memilih orang lain. Nah, anak-anak sekalian, mungkin untuk sementara cukup dulu menyampaikan dulu tentang mereka ini ya. Besok kita sambung lagi. Kalaupun ada yang nanti pertanyaan, silakan sampaikan di WA grup. Pak Guru, ini saya belum paham tentang penjelasan tentang malaikat. Ya, ini malaikat ini di mana tugasnya? Itu saya belum jelas. Boleh kita ya. Atau ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan iman kepada malaikat. Oke, nah sekalian sekian saja. Oke, itu aja dari Pak Guru. Silakan ketua kelas untuk kembali ke tempat masing-masing dulu. Dah duduk di tempat masing-masing. Untuk materi malaikat ini mohon diingat-ingat nanti ketika tugas dan sebagainya kalau kerjakan ya. Ataupun nanti ada tugas-tugas lain, kalau perlu kalian kerjakan juga. Ya. Silakan berdoa dulu, kelas. Berdoa setelah selesai belajar ya. Baca surat Al-Asri. Memang ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita membaca doa dulu lah. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian anak sekalian, mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang dengar atau kurang pas, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.